Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali bisa kembali hadir bersama teman-teman semua di Tafsir Al-Misbah. Saya Najla Shihab, seperti biasanya selalu setia mendampingi dan didampingi oleh Abi Muhammad Quraisy Shihab. Apa kabar Abi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Teh Syahrini, tamu spesial yang sempat hadir di beberapa episode yang lalu dan hari ini kembali bersama kita. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Mbak Ella. Assalamualaikum Abi Quraisy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk pemirsa Metro TV yang selalu mengikuti kajian Tafsir Al-Misbah. Masya Allah senang sekali bisa bergabung bersama teman-teman semua dan tentunya selamat sahur ini untuk pemirsa di rumah. Mbak Ella juga sudah sahur? Iya nih Teh, kalau yang di rumah kayaknya sambil sahur ya pasti menyaksikan kita hari ini. Mudah-mudahan ini jadi kenyang lahir batin Teh pada saat insya Allah lewat kajian-kajian ini. Iya, betul. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir melalui aplikasi video conference pagi ini. Hari ini teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan surah At-Taghabun. Ini kelompok ayat terakhir dari ayat 13 sampai dengan 18. Apa uraian-uraian dan tuntunan lanjutan dari ayat-ayat kita berikutnya Abi? Silahkan dielaborasi. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman. Kita selalu berkata, kalau sapaan wahai orang-orang yang beriman, walaupun terkesan bahwa itu ditujukan kepada kaum lelaki, tetapi sebenarnya itu juga ditujukan kepada perempuan. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, baik lelaki maupun perempuan, ketahuilah bahwa sesungguhnya sebahagian dari azwajikum, pasangan-pasangan kamu. Al-Quran menggunakan kata zauj untuk pasangan, baik manusia maupun bukan manusia. Pasangan manusia itu dalam konteks perkawinan adalah seorang wanita, seorang perempuan, dan seorang lelaki. Mereka itu sama dalam kedudukannya sebagai pasangan. Karena itu juga dari segi penggunaan Al-Quran, biasanya kalau menunjuk perempuan itu ada tanda yang dinamai alamatut ta'nis, tanda bahwa ini perempuan. Tetapi ketika menunjuk kepada perempuan dalam kedudukannya sebagai istri, tanda itu tidak digunakan. Jadi zauj, Aisyah zaujun Nabi. Aisyah itu istrinya Nabi. Tidak pakai tanda ta'nis. Karena ingin menekankan adanya persamaan itu. Walaupun persamaan dalam kedudukannya sebagai sepasang, tetapi ada perbedaan dalam fungsi masing-masing. Itu arti zauj. Inna min azwajikum. Sesungguhnya sebahagian dari pasangan-pasangan kamu, wahai lelaki, yakni istrimu, atau wahai perempuan, yakni suamimu, juga dari auladikum, anak-anakmu, baik lelaki maupun perempuan, sebagian dari mereka itu adalah musuh bagi kamu. Musuh dalam arti mengakibatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kamu, mengakibatkan sesuatu mudarat bagi kamu. Nah, kita ingin lihat sekarang. Yang pertama supaya jelas apa sebab turunnya ayat ini sampai Allah menilai itu berdampak buruk ulah masing-masing ini.
Sebab turunnya adalah ada sahabat-sahabat Nabi di Mekah tulus beriman dan ingin berhijrah ke Madinah. Tetapi ada di antara mereka yang istri-istrinya atau anak-anaknya merengek-rengek meminta, jangan hijrah, kamu mau tinggalkan kami buat dengan siapa, mendesaknya sehingga yang bersangkutan tidak hijrah. Ketaatan mereka kepada istri dan anak-anak itu lahir dari kecintaan berlebih mereka terhadap anak-anak. Kecintaan yang melebihi kepentingan masa depan mereka, kecintaan yang melebihi cintanya kepada agama, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Memang kita tidak dilarang, bahkan amat dianjurkan mencintai pasangan. Tetapi jangan sampai dan bahwa mencintai pasangan itu tidak bertentangan dengan mencintai Allah. Dia baru bertentangan kalau cinta kepada pasangan, cinta kepada anak melebihi cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, sejak dini Allah mempersamakan lelaki dan perempuan, suami dan istri. Kita ada kearifan lokal kita di Indonesia. Saya pernah sampaikan ini dalam salah satu pertemuan di Al-Azhar dalam konferensi pers. Mereka terkagum-kagum juga mendengar kearifan lokal kita. Saya berkata, kami di Indonesia punya kearifan lokal menyatakan demikian. Kehidupan suami istri akan sukses kalau ada 4 yang sama, 1 yang harus berbeda. Karena pasangan itu pasti berbeda. Yang pertama, dua-duanya menyadari bahwa mereka hidup. Hidup itu ditandai oleh gerak, rasa, dan tahu. Kalau demikian, sama-sama hidup. Geraknya harus sama. Sama-sama tahu, jangan menyembunyikan suatu rahasia. Khususnya setelah perkawinan. Rahasia sebelum perkawinan tidak ada masalah. Sama-sama tahu. Sama-sama gerak dan sama-sama merasa. Perasaannya sama. Nah, yang kedua, sama-sama manusia. Kemanusiaannya tidak berbeda. Jangan menganggap istri atau suami lebih rendah kemanusiaannya dari Anda. Manusia punya perasaan, punya dignity, dan sebagainya. Yang ketiga, sama-sama dewasa. Yang kawin itu harus dewasa. Kalau ada satu kekanak-kanakan, dan kedewasaan itu tidak ditandai oleh usia. Betul. Umur kronologis kadang-kadang nggak menentukan usia secara emosional ya, Bu. Betul. Jadi Dan kematangan. Sama-sama dewasa, bertanggung jawab. Yang keempat, sama-sama cinta. Okay. Kalau tidak saling cinta, kehidupan rumah tangga tidak akan berhasil. Yang berbeda adalah seorang lelaki dan seorang perempuan. Okay. Tidak. Yang masing-masing punya sifat-sifatnya masing-masing punya sendiri, sifat-sifat yang berbeda yang harus disadari. Betul. Lelaki harus menyadari bahwa perempuan berbeda dengan dia. Perempuan pun demikian. Karena itu jangan memaksakan pasangan Anda untuk menjadi seperti Anda. Justru perbedaannya, kombinasinya itu yang saling melengkapi dan insya Allah menguatkan persamaan-persamaan tadi. Kira-kira begitu teman-teman, masih banyak sekali yang akan kita bahas dalam konteks surah At-Taghabun ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Bagaimana bisa keluarga bisa menjadi fitnah dan ujian bagi kita di dunia, sementara banyak kebaikan di dalamnya? Masih di Tafsir Al-Misbah teman-teman, masih mendiskusikan pesan, kesan, dan keserasian ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjutkan Abi pembahasan kita Quran Surah At-Taghabun. Silahkan. Ya, tadi kita dijelaskan apa itu keberpasangan. Di sini dilanjutkan, anak-anak kamu juga bisa mengakibatkan dampak buruk terhadap kamu, baik terhadap ibu maupun terhadap bapak. Semua ini disebabkan karena cinta yang berlebih. Itu sebabnya Nabi SAW berpesan,
ahbib habibaka haunan ma. Cintailah yang kamu cintai, tetapi secara moderat, jangan berlebihan. Bencilah yang kamu benci, tetapi jangan berlebihan. Bisa jadi yang kamu cintai beralih menjadi musuh, bisa jadi yang kamu musuhi beralih menjadi kekasih. Selalu berikan ruang dalam kalbu untuk terjadinya perubahan. Nah, di sini ayah atau ibu terlalu memanjakan anak. Betul. Jadi permusuhan ini sebenarnya benihnya cinta yang berlebih. Bukan memusuhi ingin beri mudarat. Bukan dengan niat buruk, tetapi karena cinta yang kemudian tidak bermakna tapi jadi cinta yang berbahaya gitu ya, Bi? Cinta yang berbahaya. Betul. Dan ini banyak terjadi. Banyak sekali. Ya. Fahdzaruhum, maka berhati-hatilah. Kita juga ingin menggarisbawahi ini. Berhati-hati bukan berarti mencurigai, tetapi bersikaplah yang wajar sehingga cinta tetap dipertahankan, tetapi tidak berdampak buruk bagi suami, istri, bahkan bagi anak. Cinta yang berlebih terhadap anak itu bukan hanya mengarah kepada orang tua dari dampak pendidikannya yang keliru, anak bisa menjadi durhaka, juga berdampak pada anak. Cinta yang berlebihan menjadikan anak tidak tumbuh rasa percaya diri kepadanya. Ini pesan Al-Quran, hati-hatilah. Kata hati-hati juga ini tidak harus diartikan jangan cemburu. Cemburu perlu. Cemburu yang wajar itu adalah air yang menyirami cinta. Kalau tidak ada cemburu, tidak akan lahir cinta. Fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Menarik sekali. Dalam konteks hubungan suami istri, Allah menyebut 3 hal. Ta'fu, tasfahu, taghfiru. Bermacam-macam penjelasan para ulama tentang apa yang dimaksud oleh ketiga kata ini. Ta'fu, memaafkan setelah menegur. Tasfahu, tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan. Taghfiru, mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepadanya. Alhasil, itu satu pendapat. Ada lagi yang berkata, ta'fu, anggap kesalahan itu tidak pernah ada. Yang kedua, tasfahu, membuka lembaran baru. Jadi terjadi. Yang ketiga, memberikan pujian dan kasih sayang kepada yang pernah bersalah itu. Jadi jangan taruh di hati. Maafkan dia. Setelah memaafkan, jangan ungkit-ungkit lagi. Nabi, bukan saya. Nabi berkata, banyak wanita itu masuk neraka karena mereka kafir. Ditanya, bagaimana wahai Nabi kafir? Dia bilang bukan kafir kepada Allah, tetapi dia mengkufuri, menutupi kebaikan suaminya. Jika mereka itu suatu hari, suatu ketika dihalangi keinginannya oleh sang suami, dia lantas berkata, seumur hidupku saya tidak pernah lihat kebaikan darimu. Itu Nabi yang berkata, bukan menggeneralisasi kesalahan, mengungkit-ungkit apa yang terjadi di masa lalu. Boleh angkat tangan di rumah masing-masing siapa yang seringkali masih melakukan ini dalam hubungan. Iya. Ini peringatan yang penting, Abi. Tutupi kesalahannya, jangan ungkit lagi, dan akui kebaikannya, walaupun pasti dalam kehidupan rumah tangga ada ketidakcocokan. Pasti. Nabi pun, nanti dalam suatu ketika kita akan bahas, Nabi pun pernah terjadi ketidakcocokan antara beliau dengan istrinya. Itu kehidupan rumah tangga seperti itu. Iya, terima kasih Abi penjelasannya. Ella yakin Teh Syahri ini pasti sudah punya pertanyaan nih berkait dengan uraian-uraian Abi di ayat-ayat surah At-Taghabun ini. Silahkan Teh. Assalamualaikum sekali lagi. Aku mau tanya mengenai keluarga. Bagaimana bisa keluarga bisa menjadi fitnah dan ujian bagi kita di dunia, sementara banyak kebaikan di dalamnya?
Betul Teh Syahrini, sebetulnya banyak sekali ya kebaikan dan manfaat yang kita dapatkan dari keluarga. Bagaimana Bi sebetulnya penjelasan yang lebih lengkap mengenai ini dari tuntunan-tuntunan Al-Quran? Silakan Abi. Jadi benar ya bahwa kehidupan ini seluruhnya sebenarnya adalah fitnah dalam arti ujian. Anak itu ujian, harta itu ujian sebagaimana dikemukakan oleh ayat kita ini. Nah, kita lihat ujian itu perlu atau tidak? Perlu. Perlu. Nyatanya, saya sebagai dosen, seringkali mahasiswa saya datang bertanya, Pak, saya kapan diuji? Karena dengan ujian, dia naik tingkat. Kalau begitu ujian ada baiknya. Dengan diuji, kita menjadi siap menghadapi kesulitan. Allah menguji kita kali ini dan perlu dicatat bahwa ujian Allah itu lebih ringan daripada daya-daya yang Anda miliki. Kami uji dengan sedikit dari rasa takut, lapar. Itu Al-Quran. Sedikit dari rasa takut. Allah tidak mungkin menguji seseorang melebihi kemampuannya. Karena itu Nabi paling berat ujiannya. Karena dia sudah ada di kelas yang tertinggi. Kalau kita ini tidak seberat Nabi ujiannya. Karena memang tingkatan kita seperti itu. Jadi ujian memberikan kita imunitas. Ujian mengangkat derajat kita di sisi Allah. Jadi jangan bersangka buruk dengan ujian. Karena itu pula sebagian ahli-ahli tasawuf merasa sedih. Saya kok tidak pernah diuji? Karena dengan ujian kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Saya kira itu ya. Karena itu di ayat 15 Allah menyatakan harta benda kamu, anak-anak kamu adalah fitnah, adalah ujian. Fitnah di sini bukan dalam pengertian bahasa Indonesia. Fitnah di sini adalah ujian. Oke, kita akan lanjutkan Abi pembahasan kita mengenai ini, tetapi sesudah jeda berikut. Jangan kemana-mana teman-teman. Allah mengizinkan seseorang untuk tidak berpuasa kalau sakit. Sebagai contoh, kalau tangan Anda luka, sakit atau tidak? Sakit. Sakit. Boleh tidak puasa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Tafsir Al-Misbah, masih membahas kelompok terakhir dari ayat-ayat di surah At-Taghabun, surah ke-64 di kitab suci ini. Terima kasih sekali lagi Teh Syahrini yang masih terus bergabung bersama kita dan juga semua teman-teman yang masih setia mengikuti Tafsir Al-Misbah. Kita akan lanjutkan pembahasannya Abi. Ayat-ayat berikutnya apa saja Bi tuntunannya untuk kita? Iya, setelah tadi memberi nasihat-nasihat, peringatan-peringatan kepada suami istri, nasihat menyangkut harta dan anak-anak. Ayat 16 ini menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Ada ulama yang berkata ayat ini turun untuk membatalkan. Ada lagi yang berkata untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu sangat populer tuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mereka berkata bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih itu menjadikan seseorang dituntut untuk selalu mengingat Allah. Sesaat pun tidak melupakannya. Selalu patuh kepada Allah. Tidak boleh sekalipun mendurhakainya. Selalu mensyukuri nikmat Allah semuanya. Tidak satu pun nikmatnya. Kalau ini, kata Ibnu Mas'ud, kita tidak mampu. Maka turun ayat ini. Ada yang berkata membatalkan itu. Nasikh mansukh. Ada juga yang berkata menjelaskan itu. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa atau yang dituntut dari umat muslim adalah bertakwa sesuai kemampuan.
Hanya kita mau garis bawahi, keberagamaan itu ketulusan. Betul. Jadi ukurlah secara tulus kemampuan Anda. Jadi jangan juga memandang enteng, jangan juga karena dibilang sesuai kemampuan kemudian nggak berusaha kuat gitu ya, Bi, untuk menunjukkan ketakwaan. Betul. Itu ada ulama berkata begini soal puasa. Allah mengizinkan seseorang untuk tidak berpuasa kalau sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nah, sekarang dia bertanya sebagai contoh. Kalau tangan Anda luka, sakit atau tidak? Sakit. Sakit. Boleh tidak puasa? Kalau anak umur 3 tahun boleh. Ya kan, itu jadi ketulusan. Betul. Ada seorang berjalan sepanjang 100 kilo dari satu tempat ke tempat yang lain. Boleh tidak puasa? Kita lihat situasinya. Ya kan? Yang penting beragama itu adalah ketulusan. Anda sendiri perlu mengukur secara tulus dan jujur. Karena Anda berhadapan dengan Allah, apakah ini masih dalam kemampuan saya atau tidak. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u. Dengarkan. Kata dengar itu bukan sekedar mencerna sesuatu yang didengar oleh telinga, tetapi perkenankan. Isma'u wa ati'u, patuhlah, baru wa anfiqu khairan lakum, dan bernafkahlah. Kita sudah pernah terangkan bahwa bernafkah bisa dengan uang, bisa dengan tenaga, bisa dengan waktu, bisa dengan pikiran, bisa dengan emosi. Itu semua masuk dalam arti bernafkah, tetapi kembali sesuai kemampuan kamu, sesuai dengan kondisi yang kamu hadapi. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kita juga sudah pernah terangkan apa arti syuh. Syuh itu adalah kekikiran yang melekat pada diri setiap orang. Siapa yang mampu mengikis kekikiran itu, itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang mencapai apa yang dia kehendaki. Tapi kekikiran pasti tetap ada, perlu diperjuangkan agar kekikiran yang melekat pada diri itu kita singkirkan, paling tidak sebahagian di antaranya, sehingga seseorang itu menjadi seorang yang dermawan, seorang yang bersedia untuk membantu, seorang yang bersedia untuk mengulurkan tangan bantuan kepada yang lain. Baru dikatakan in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lahu. Kalau kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakannya untuk kamu dan akan mengampuni kamu. Wallahu syakurun halim. Allah maha bersyukur lagi maha bijaksana. Oke, kita mau berhenti sebentar, Bi, Ya. di ayat ke-17 ini, dan ingin memberi kesempatan kepada teman-teman yang sudah bergabung di aplikasi video conference untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahlia dari Nganjuk, ingin menanyakan mengapa dalam Al-Quran menggunakan kata meminjamkan harta kepada Allah. Bukankah biasanya orang yang meminjam harta itu terkesan memiliki kelemahan, sedangkan Allah Maha Kaya. Mohon penjelasannya, Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya tentang ayat yang baru saja Abi bacakan, Bi, di ayat 17. Iya. Soal tuntunan untuk meminjamkan kepada Allah. Bukankah Allah itu maha tidak butuh gitu ya, Bi, maha kaya. Kenapa seolah-olah ini posisinya jadi lebih lemah gitu untuk dipinjamkan sesuatu dari manusia? Bagaimana penjelasannya, Abi? Saya beri contoh, mudah-mudahan bisa lebih jelas jawaban ini. Saya memberikan anak saya uang. Ini milik saya nih. Saya berikan kepadanya. Ini gunakanlah. Saya beri wewenang untuk menggunakannya secara baik dan benar. Tiba-tiba suatu ketika ada orang yang minjem pada saya tidak punya. Apa yang saya lakukan? Saya berkata pada anak saya, pinjamkan saya dulu uang itu. Walaupun tadinya dari saya. Tetapi karena ada yang membutuhkan dan meminta kepada saya, dan ketika itu saya tidak memiliki,
Atau bahkan boleh jadi saya memiliki, tetapi saya perlukan ini dari dia secara langsung, maka saya berkata padanya, pinjamkan saya untuk itu. Begitu kira-kira logikanya ayat ini. Jadi memang Allah pemilik harta. Semua diberinya harta untuk digunakan sesuai kehendaknya. Kalau ada yang butuh, keluarkan dulu deh yang sama kamu itu yang pernah saya berikan. Nah, itu yang dia maksud in tuqridullah. Baru di sini dikatakan qardan hasanan. Nanti kita bahas, Bi. Nanti kita bahas apa maknanya qardan hasanan dan juga tuntunan-tuntunan Allah yang berkait dengan ayat ke-17 dan ayat ke-18 surah At-Taghabun ini. Jangan kemana-mana teman-teman. Tetap di Tafsir Al-Misbah. Kalau tidak dapat menjadi syakur, jadilah syakir. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih terus bersama belajar mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari Tafsir Al-Misbah. Masih ada saya, Najla Shihab, Abi Muhammad Quraisy Shihab, dan juga tamu istimewa kita, Teh Syahrini, yang bergabung di episode kali ini. Kita lanjutkan, Abi, pembahasan ayat-ayat terakhir ini. Silahkan, Abi. Iya, jadi tadi kita sudah terangkan apa yang dimaksud dengan qard. Pinjaman yang baik itu yang bagaimana? Qardan hasanan. Al-Quran ada menyatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum. Qard hasan itu adalah yang pertama, membayar tepat waktu. Memberi pinjaman tanpa penekanan, tanpa memperoleh keuntungan materi di balik pinjaman itu. Itu satu. Okay. Kemudian, in kana dzu usratin, kalau yang berhutang itu dalam kesulitan, maka fanadhiratun ila maisarah. Maka jangan menuntut agar dia membayar pada waktu yang tadinya disepakati untuk dia bayar, tapi beri dia tangguh sampai dia mampu. Bahkan kalau kamu mensedekahkan baik sebahagian maupun seluruh hutangnya itu, maka itulah yang terbaik buat kamu. Itu namanya qardan hasanan, kredit yang baik. Jadi tuntunannya itu bukan hanya untuk yang meminjam, tetapi yang hendak meminjamkan hartanya pun itu juga ada tuntunan-tuntunan tentang bagaimana cara melakukannya dengan baik. Tuntunan-tuntunan. Waktu menagih pun ada tuntunan-tuntunan. Pernah suatu ketika antara Nabi dengan seorang Yahudi itu ada pinjam-meminjam. Nabi SAW agak terlambat dalam membayar. Datang si Yahudi ini. Sebenarnya Yahudi itu bermaksud menguji Nabi. Maka apa yang terjadi? Dia datang marah-marah pada Nabi. Kalian memang ini orang yang tidak tahu jasa. Kalian ini menunda-nunda. Bayar dong hutangmu, wahai Nabi. Sayyidina Umar yang ada di samping Nabi, di samping si Yahudi yang menuntut ini, marah besar. Kata Nabi, hai Umar, sabar. Ajarkan saya, ingatkan saya agar saya membayar hutang pada waktunya, pada tempat yang dan waktu yang ditetapkan dan disepakati. Tapi ajarkan juga dia bagaimana seharusnya menagih dengan baik. Okay. Setelah Nabi berucap itu, sang Yahudi berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Dia bersaksi melihat akhlak yang begini luhur. Ini bukan sikap seorang yang tidak beragama, bukan sikap seorang yang tidak mengenal Tuhan. Orang ini adalah pesuruh Allah. Jadi itu ada tuntunan seperti itu, betul, ya betul. kan? Oke. Nah, dalam konteks ini Allah menjanjikan apa, Bi, pada saat kita meminjamkan harta kita kepadanya? Yudha'ifu lakum. Dia lipat gandakan dari 2 sampai 700 kali. 2 sampai 700 kali. Karena itu lipat ganda, lipat berdua, tapi ganda berganda, adhafan mudha'afa, berganda dan berganda.
juga yaghfir lakum, memaafkan, menghapus dosa-dosa kamu. Wallahu syakurun halim. Allah maha bersyukur, lagi maha halim, maha penyantun. Syakur. Al-Quran menggunakan kata syakir, syakur, yashkur. Syakur itu yang berulang-ulang bersyukur. Syakir itu yang sekali bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang berulang-ulang bersyukur. Kalau tidak dapat menjadi syakur, jadilah syakir. Berterima kasih, bersyukur setiap saat, jangan sampai tidak bersyukur. Syukur itu adalah membalas lebih banyak daripada yang Anda terima. Seorang yang menerima sesuatu yang sedikit dianggapnya banyak. Kalau banyak Anda anggap sedikit, Anda tidak bersyukur namanya. Allah syakur, menerima sedikit dari hambanya, tetapi membalas dengan banyak, memberi yang banyak. Halim itu adalah menahan amarah atas kesalahan orang lain. Menahannya untuk salah satu dari dua hal. Yang pertama, untuk memberi kesempatan yang bersangkutan menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Yang kedua, memberikan waktu untuk mencari tempat dan masa yang tepat serta kadar yang tepat untuk memberi balasan. Allah seperti itu. Halim, menangguhkan. Terlalu banyak orang yang berdosa di sini masih ditangguhkan oleh Allah. Untuk apa? Supaya dia sadar, bertobat, atau ditangguhkan biar nanti sebentar ada balasannya. Setiap kali kita membahas sifat-sifat Allah, ini sebenarnya tuntunan untuk juga meneladaninya ya, Bi. Meneladaninya. Jadi selalu berterima kasih, selalu bersyukur, dan juga menunjukkan sifat-sifat sebagai penyantun. Ini yang diajarkan oleh ayat ini. Saya ingin kasih kesempatan Teh Syahrini. Teh Syahrini, mengenai ayat ini atau ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita bahas bersama sebelum ini, ada pertanyaan nggak Teh yang ingin dapat penjelasan lebih lanjut dari Abi? Kalau Silakan. bukan pertanyaan, komentar juga komentar boleh. juga boleh Teh, pengalaman atau kekhawatiran juga boleh, curhat juga diterima sama Abi. Curhat itu jangan kepada manusia katanya, harus kepada Allah langsung. Aku hanya tertarik ingin sekali menanyakan mengenai bertakwa sekuat kemampuan. Kan selalu ada pembicaraan disebutkan bertakwalah sesuai kemampuan kamu atau sesuai kemampuan. Nah, bertakwa di sini sesuai kemampuanmu itu bagaimana sih sebetulnya, Abi? Karena kadang-kadang sesuai kemampuan itu selalu dijadikan alasan, akhirnya jadi malas untuk rajin ibadah gitu, untuk lebih takwa, ditingkatkan ketakwaannya itu lebih malas gitu, menjadi sebuah alasan. Pada akhirnya suka bilang, ya saya ibadahnya mampunya segini, kan sekuat tenaga, sekemampuan saya, jadinya gimana sih seharusnya itu tuh. Bener, ini kayaknya pengalaman banyak orang ya Teh, bisanya cuma segini aja udah cukup dan sebagainya. Nah, saya yakin ini juga banyak pemirsa yang punya pengalaman serupa atau tergoda untuk mengatakan hal serupa. Apa jawabannya? Kita akan nantikan jawaban Abi, tapi kita saksikan dulu jeda berikut ini. Amalan yang terbaik itu adalah yang terus-menerus walau ringan. Masih selalu bersama di Tafsir Al-Misbah, dan saya yakin banyak diskusi-diskusi menarik
di rumah masing-masing sebagaimana percakapan kita hari ini dengan Abi, dengan Teh Syahrini, dan juga teman-teman yang hadir di aplikasi video conference sangat menarik dan jadi pelajaran-pelajaran penting untuk kita. Abi, Ella ingin elaborasi lebih lanjut tadi pertanyaan Teh Syahrini. Abi sudah terangkan sedikit tadi di awal tentang pentingnya berusaha sekuat kemampuan, punya ukuran-ukuran di dalam diri. Tetapi pada saat melakukannya, Bi, seringkali tetap ada, Bi, godaan untuk malas, godaan untuk mengurangi tekad seperti yang tadi disampaikan Teh Syahrini. Apa, Bi? Apakah memang ada pengaruh lingkungan yang bisa kita daya gunakan? Apakah ada cara-cara lain, cara-cara tambahan untuk memang kita bisa mampu sekuat tenaga dalam bertakwa? Boleh kasih contoh-contoh lain, Abi? Tadi kita sudah terangkan tentang makna kemampuan itu. Tapi pertanyaan ini mengundang penjelasan lebih rinci lagi. Islam ini agama moderat. Dalam kehidupan kita ini, kita sering tergoda. Godaan itu datang dari nafsu atau dari setan. Godaan setan itu bisa bertolak belakang, dia lihat bagaimana sikap yang digoda. Bisa jadi dia menggoda orang yang sudah taat agar menambah ketaatannya sampai melampaui batas. Bisa jadi juga godaan itu kepada orang yang kurang taat agar supaya dia lebih kurang lagi ketaatannya. Suatu ketika ada serombongan sahabat Nabi, 3 orang, berusaha membandingkan amalan-amalannya dengan amalan Nabi. Mereka berkata, waduh, kita ini terlalu sedikit amalan kita ini. Maka apa? Yang satu berkata, saya akan berpuasa setiap hari. Yang satu berkata, saya tidak akan tidur malam hari, mau sholat terus. Yang satu berkata, saya tidak akan kawin. Didengar oleh Nabi. Itu melampaui batas. Melampaui batas kemampuan. Jangan melampaui batas kemampuan. Siapa yang mendorong itu? Setan mendorong, lebihkan. Nah, begitu juga mengurangi. Kita sebenarnya mampu, tapi datang saya, enggak usah. Karena setan itu bermaksud menjadikan Anda rugi. Kalau tidak rugi, jangan untung. Amalan yang terbaik itu adalah yang terus-menerus walau ringan. Dan disitulah pentingnya tadi, ini catatan penting untuk Ella, untuk Teh Syahrini dan kita semua tadi. Amalan yang kadarnya pas, tidak berlebihan, tetapi bisa kita lakukan secara konsisten. Jadi nggak malesnya nggak boleh cuma sehari gitu ya, Bi. Kita temukan porsi yang pas supaya ada kebiasaan beramal yang baik. Terima kasih Teh Syahrini pertanyaannya, terima kasih Abi penjelasannya. Ella ingin gunakan sisa waktu untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan inti, Bi, dari Quran Surah At-Taghabun kelompok ayat terakhir ini, ataupun kalau ada poin-poin yang berkait dengan Surah At-Taghabun secara keseluruhan. Silakan Abi. Iya, barangkali yang pertama anjuran untuk sekali lagi moderasi dalam bercinta. Jangan berlebihan karena bisa bosan itu. Jangan berlebihan karena bisa melampaui batas dalam sikap dan tindakan. Moderasi lah. Yang kedua, suami dan istri sebenarnya dari segi kemanusiaan, dari segi kehidupan rumah tangga itu seimbang. Itu sebabnya Allah menyatakan, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Wanita-wanita itu pakaian buat kamu. Kamu pun pakaian buat mereka. Seimbang. Pakaian berfungsi menutupi kekurangan kita. Suami dan istri punya kekurangan, masing-masing harus menutupi kekurangan pasangannya. Pakaian adalah hiasan. Suami dan istri harus menganggap pasangannya adalah hiasannya. Memang Al-Quran ada menyatakan walirrijali alaihinna darajah. Suami itu punya derajat yang lebih tinggi. Tetapi derajat itu adalah kalau dia mampu untuk melaksanakan tugas kepemimpinan. Karena dalam rumah tangga harus ada pemimpin. Tidak mungkin anak. Tidak mungkin istri yang mengalami menstruasi yang bisa mengakibatkan pikirannya galau. Tetapi kepemimpinan itu, kata Imam At-Tabari, ini ulama besar yang dinilai sebagai guru para ahli tafsir. Kepemimpinan itu, derajat itu adalah sikap lemah lembut kepada pasangannya, bukan saja
memberikan apa yang dibutuhkannya secara wajar, tetapi juga memaafkan kesalahan-kesalahan. Itu tuntunan agama. Jadi derajatnya baru dia peroleh kalau dia berhasil melaksanakan tugas kepemimpinan yang baik dan benar. Yang ketiga barangkali, ini tadi kita terangkan panjang lebar, bahwa harta benda adalah ujian yang sangat bermanfaat buat kita kalau kita mampu melaksanakan ujian itu dan lulus di sana. Yang terakhir barangkali yang Abi ingin garis bawahi, bahwa memberi hutang kepada Allah adalah menggunakan apa yang diperintahkan Allah untuk kita gunakan menyangkut harta itu, antara lain memberi bantuan orang-orang yang butuh, dan setelah memberikan hutang dan yang bersangkutan tidak mampu membayar, hendaklah ditangguhkan atau bahkan hendaklah disedekahkan apa yang telah dihutangi itu. Disedekahkan hutangnya kepada yang berhutang. Dan itulah salah satu manifestasi dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Terima kasih Abi kesimpulannya. Semoga kita bisa terus mempraktekkan tuntunan-tuntunan ini, menunjukkan kesyukuran sambil terus menambah kekuatan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Teh Syahrini yang sudah bergabung di episode kali ini. Terima kasih teman-teman semua atas pertanyaannya. Dan tentu terima kasih untuk semua yang selalu setia menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kami akan hadir kembali besok pagi di Metro TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV